fun fact jurusan kamu apa? Fun fact jurusan aku tuh jujur banyak lakinya daripada ceweknya. Soalnya bayangin aja satu angkatan itu 100 cowok tapi ceweknya cuma 20. Jadi aku tuh sampai pernah waktu praktikum itu di Sifaku aku cewek sendirian, sedangkan semuanya itu cowok dan asprak sama aslabnya juga cowok. Dan itu berjalan 1 semester. Coba feedback. Seger ya Dis ya? Parah. Halo, boleh perkenalan dulu Halo. nggak? Oke, halo guys, kenalin nama aku Gadis dari Teknik Perminyakan Angkatan 2018 Universitas Pertamina. Asik, Universitas Pertamina. Oke, kenapa milih UP? Sebenarnya tuh gak ada alasan gitu ya, maksudnya kayak dulu tuh aku juga kayak anak SMA biasanya pengennya masuk negeri, apalagi aku dulu juga pengennya tuh jalur SNMPTN kan, tapi aku juga gagal kan waktu itu. Terus akhirnya sama orang tua juga disaranin milih kampus-kampus lain, jalur-jalur kayak tes gitu. Nah terus habis itu aku ingat kalau misalnya salah satu teman aku tuh pernah bilang kalau ada yang namanya Universitas Pertamina gitu kan. Ya udah aku cobain dan ternyata alhamdulillahnya lolos. Oh iya, UP itu kamu bilang ada tesnya kan? Emang step-stepnya itu apa aja sih? Kalau dulu itu tesnya itu ada TPA sama cuman fisika sama matematika. Kimia kayak kimia sama biologi itu nggak ada. Oh iya. Cuman itu. Cuman kalau misalnya tahun sekarang itu ada jalur rapot. Kalau misalnya yang angkatan aku tuh nggak ada kan, baru angkatan ini aja yang bisa pakai jalur rapot. Gitu. Jalur rapot itu nilainya ada kayak ranking-rankingnya gitu, khususnya yang ranking kedua gitu. Iya, diambilnya itu kayak berapa, misal 100 anak peringkat tertinggi gitu kan. Cuman aku kurang tahu sih berapa yang diambil. Untuk tesnya sendiri, kamu kayaknya nggak tes di Malang, iya nggak sih? Kamu tesnya di Surabaya. Benar. Karena kalau misalnya UP itu kayak masuknya titik kotanya itu di kota-kota besar gitu. Jadi kalau misalnya Jawa Timur ya udah di Surabaya. Soalnya teman aku yang di Jombang pun tuh dia juga tesnya di Surabaya gitu. Jadi cuma di titik kota besarnya aja. Nah, kenapa milih jurusan teknik perminyakan? Kan ada banyak tuh di UP. Benar. Itu tuh karena kalau misalnya aku dengar Pertamina tuh kayak bau-bau energi gitu kan, kayak minyak gitu kan. Ya udahlah aku mau coba-coba perminyakan gitu. Aslinya aku tuh pengennya teknik sipil, cuman aku kalau misalnya di kampus Pertamina gitu kayak ya udah pilihan satunya perminyakan aja biar sekalian gitu. Oh, kalau di UP waktu tes itu cuma milih satu apa beberapa yang dipilih? Kalau kemarin tuh ada 3 kalau nggak salah. Kalau misalnya ujian masuknya tuh milih 3 pilihan. Untuk bayar formulir atau apa dipungut biaya nggak? Ada. Waktu belum tes yang ambil formulir tuh ada biaya masuknya gitu. Udah sih kayak biaya tesnya aja gitu. Iya. Gak ada biaya lain. Itu boleh tahu bayar berapa nggak? Lupa. Berapa ya? Lupa udah 2 tahun yang lalu. Iya. Lupa. Mau tanya, akreditasnya UP di jurusanmu apa? Maksudnya jurusan akreditasi jurusan apa? Nah, kalau misalnya akreditasi sendiri tuh sebenarnya aku kan awalnya dengar baru bisa diakreditasi kalau misalnya udah ngelulusin mahasiswa kan. Sedangkan mahasiswa yang lulus itu masih semester depan gitu. Tapi aku dengar tahun kemarin juga udah diakreditasi.
Nah, cuman akreditasinya itu masih C. Tapi buat adik-adik yang nonton, kalau misalnya jangan sedih dulu, karena walaupun akreditasinya C itu kayak dosennya itu emang udah berkualitas gitu. Dosen-dosen ITB itu juga ngajar di kampus aku, terus rektor aku kan juga rektornya mantan ITB, mantan rektor ITB juga kan. Terus dosen-dosen aku lainnya tuh juga kayak langsung dari Pertaminanya gitu. Gak cuma Pertamina sih, ada kayak Halliburton gitu. Wow, oh my god, keren ya dosennya. Gitu. Dan fasilitasnya kalau aku lihat di story gitu kan juga bagus banget gak sih? Maksudnya PTN itu kayak kalah. tapi emang kampusnya masih kecil, masih satu gedung kan. Tapi dengar dengar ada kayak masih ngebangun di daerah mana ya, Sentul atau apa gitu, lupa. Tapi belum jadi sih, belum. Oh, kalau aku nggak salah dengar nih, dulu itu kayak ada program beasiswa itu, iya nggak sih, kalau tes lolos terus nilainya bagus dapat beasiswa dari Pertamina. Benar-benar, kalau dulu tuh kalau nggak salah dari semua yang diterima satu angkatan, semua prodi itu 100 peringkat tertinggi dia dapat kayak potongan uang masuk kalau nggak salah ya. Ingat aku sih itu Fit. Potongan uang masuk, benar-benar. Oh gitu. Nah, di perminyakan tuh kamu belajar apa aja sih? Yang aku lihat tuh kayak stres banget. Kalau di perminyakan belajar apa aja tuh pastinya tahun pertama kan kayak jurusan lain juga ya, Fit. Kamu juga kayak masih relate sama SMA kan, masih relate. Cuman di tahun pertama tuh kita juga udah dikenalin kayak dunia perminyakan, tapi kayak masih secara gambaran besar gitu. Terus kita juga udah mulai dikenalin batuan. Asli kayak isinya tuh belajar batuan semua gitu. Kalau aku tahun pertama sama tahun kedua tuh ada belajar batuan. Jadi itu tuh mulai dari dia batuan apa. Soalnya sebenarnya kalau misalnya minyak yang di dalam bumi itu bukan kayak berupa cekungan terus isinya minyak banyak terus kita tinggal ngambil tuh, enggak. Minyak tuh ada di pori-pori batuannya kan. Bayangin batuan kayak gitu, terus minyaknya tuh kecil-kecil cuman ada di pori-porinya. Makanya kita tuh belajar kayak batuan apa sih yang jadi sumber minyak, terus batuan apa yang bisa ngalirin sama kayak mudah keluar masuknya minyak gitu. Terus juga belajar alat-alat apa aja yang buat ngebor minyak itu juga. Terus kita tuh juga belajar ekonomi. Soalnya kangen Pak Agus ya. Soalnya tuh tapi guru aku juga namanya Pak Agus. Terus aku juga ada yang namanya Pak Agus. Terus habis itu ekonomi tuh kenapa kita belajar ekonomi, karena waktu perancangan proyek itu kita kan juga harus tahu kan dia itu ekonomis apa enggak. Kalau misalnya gak ekonomis ya kita gak ngebor gitu, gak jadi ngebor gitu. Terus kita juga belajar coding. Apa? Belajar banyak ya. Aku paham kenapa kamu stres. Aku paham. Kita relate. Terus aku tuh juga semacam kenapa? Jurusanku juga semacam gitu. Aku kira cuma belajar satu ya. Belajarnya tuh nyabang banyak kayak kamu. Iya, benar. Nah, kenapa tuh belajar ngoding? Karena katanya dosen aku tuh biar kita bisa bikin software yang tentang perminyakan. Iya. Ada belajar analisanya nggak? Analisa kan kayak gini maksudnya sih, kayak peluang gitu keandalan. Peluang maksudnya kayak statistik gitu. Iya. Aku juga belajar di tahun pertama di semester 3 kemarin. Kamu juga ya? Iya, sama aku juga kan. Benar. Oke. Mau tanya lagi nih,
harus seambis apa anak supaya bisa bertahan di jurusanmu? Kalau misalnya ditanya harus seambis apa tuh, pokoknya yang pertama itu jangan suka bolos kelas. Terus kalau misalnya di kelas tuh ngedengerin dosen, jangan cuman ngobrol atau main HP. Itu tuh bener-bener sulit gak sih? Kita cuma ngomong gini doang. Terus habis itu kalau bisa nyatet, ya Fit, jangan cuman moto PPT doang. Itu Foto tuh papan tulis. soalnya kalau misalnya kita gak nyatet, terus kita tuh cuman biasanya ingatnya kan ini udah pernah dipelajarin tapi kok gak inget gitu. Iya. Terus pokoknya jangan suka tabut. Kalau misalnya di kampus aku kan namanya tabut ya, habis tab terus cabut, soalnya kan udah pakai fingerprint kan. Nah, soalnya anak-anak yang suka tabut tuh kalau misalnya anak-anak yang suka tabut tuh kayak kemungkinan lulus di mata kuliah itu tuh kecil gitu, kebanyakannya ngulang. Wow. Walaupun pakai fingerprint itu masih ada absen ini berarti. Masih ada absen Kenapa, manual. Kok bisa nggak lulus? Enggak, tergantung. Oh, kenapa nggak lulusnya kan karena dia kayak nggak ngedengerin dosen gitu-gitu kan, Fit. Kayak nggak niat kuliah lah intinya, kayak kasarannya gitu kan, nggak niat kuliah. Oh iya. Oke, paham. Mau tanya, kan mahasiswanya dari UP baru lulus semester ini nggak sih? Semester depan ini kan, September ya? Semester depan. Nah, prospek kerjanya itu gimana sih? Apa sudah disediain sama Pertamina? Apa gimana? Oh, kalau misalnya prospek kerjanya sendiri itu sebenarnya gak disediain sih, kayak ya udah kita apply sendiri gitu, bukan terikat dinas, beda kayak STAN ya. Kalau STAN kan langsung kerjanya di kementerian gitu kan, Kementerian Keuangan. Kalau kita tuh enggak, ya udah apply sendiri gitu. Cuman insya Allah kalau misalnya relasinya kuat itu bakal mudah sih, sama kalau misalnya dia nilainya bagus sama aktif kegiatan kampus gitu. Insya Allah kalau misalnya mau apply di company oil kayak misalnya Pertamina, Chevron, Halliburton, Lamborghini gitu-gitu ya, Wit. Lamborghini. Insya Allah mudah. Chevron gampang ya, Dis ya. Kenapa? Dis ke Chevron ya. Amin. Ajak-ajak. Wah, ayo. Amin. Iya, Dis. Pengalaman menurutku kamu pasti seneng banget gak sih keterima di UP perminyakan? Sedih gak? Kenapa, Fit? Putus-putus? Oh, kamu pas, menurut aku ya, kamu tuh seneng banget keterima di UP perminyakan. Itu kayak semacam idola, kayak impian banyak anak gitu loh. Nah, iya, alhamdulillah. Dari pengalamanmu, tips milih jurusan itu gimana sih? Kalau dari pengalamanku sendiri ya, kan dulu aku kan dari kecil sampai SMA awal tuh aku pengennya jadi dokter kan. Tapi ternyata waktu SMA tuh biologinya benar-benar pusing banget kan ngafalin. Ternyata aku anaknya bukan anak yang hafalan gitu. Aku lebih suka ngitung, yang ilmu-ilmu ngitung gitu. Terus akhirnya aku kayak ya udahlah milih teknik aja gitu. Jadi kalau menurut aku milih jurusan tuh sesuai passion, jangan cuma sesuai kayak prospek kerjanya, duitnya banyak gitu. Kan percuma kalau misalnya kita cuma ngeliat itu doang, waktu kuliah kita gak bisa bertahan tuh kayak percuma banget gitu. Jadi mendingan sesuai passion, terus waktu kuliah dimaksimalin. Setuju. Nanti kalau misalnya lihat duitnya banyak, prospek kerjanya duitnya banyak, tapi di kuliah cuman melongo aja ya, ntar nggak bisa. Benar. Kerjanya ya juga susah. Terus sama itu udah susah banget, apalagi kuliah kayak gini kan,
kayak tekanannya di mana-mana, terus kita malah maksain diri sendiri gak sesuai passion, itu bakal kayaknya jangan dipilih kalau misalnya cuma gara-gara duitnya banyak. Pasti berat banget. Oh ya, Gadis kan sudah 2 tahun ya di UP. Ada kegiatan apa aja sih di UP selain belajar? Kalau di kampus aku sendiri itu pastinya yang pertama UKM, kayak kampus-kampus lain UKM, terus organisasi itu kayak himpunan gitu-gitu. Cuman kalau misalnya kampus aku tuh BEM-nya itu masih dalam proses pembentukan gitu, belum ada BEM. Terus kegiatan lain juga ada seminar, terus training juga ada. Oh, banyak sih. iya. Sama ada itu juga kemarin apa student exchange ya. Iya. Cuman kalau misalnya student exchange tuh buat jurusan aku sendiri itu belum Student exchange. Enggak sih. Gimana student exchange di jurusan kamu? Tadi katanya belum ada soalnya. Soalnya itu aku nggak ngerti sih karena apa. Cuman kalau misalnya student exchange tuh banyaknya kayak prodi-prodi soshum, kalau nggak gitu kimia gitu-gitu. Kalau misalnya jurusan aku sendiri belum. Oke. Mau tanya yang terakhir nih, Gadis. Motivasi kamu bertahan selama ini kuliah itu apa? Pastinya orang tua sih, karena kayak gimana ya, apalagi aku kan kuliahnya kan di Jakarta kan biaya hidupnya kan nggak murah gitu. Maksudnya dengan kerja keras mereka kayak nyekolahin aku juga harus kayak balas budi gitu. Balas budinya itu dengan rajin bener, dengan rajin, nilai bagus, terus ntar juga biar kedepannya cari kerjanya juga enak. This mau nanya, Schlumberger apa Chevron? Chevron. Kenapa gak Pertamina? Kan kamu Universitas Pertamina. Dasar. Mungkin aku bakal apply ke Pertamina dulu. Kamu pengkhianat. Kamu lulus Pertamina nantinya. Insya Allah ke Pertamina dulu. Oke. Bagus. Makasih udah nonton. Iya. Makasih guys.